kita muliakan bersama sahibul bait ya, Bapak Yusuf Basrama dan keluarga, dan kepada emak-emak pencetak generasi masa depan. Tidak ada karir yang lebih tinggi dari seorang wanita, lebih dari menjadi seorang ibu ya. Semoga itu menjadi mimpi setiap wanita. Karena seorang muslimah harus berkarir. Dan karir tertinggi buat seorang wanita adalah menjadi ibunda. Bagaimana seorang anak diwajibkan menghormati ibunya, sekali, 2 kali, 3 kali, tetap emaknya menjadi orang yang pertama harus dia muliakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada kesuksesan yang diraih dan tidak ada keberhasilan yang dicapai. Dan tidak ada ibadah yang bisa dilakukan kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga semua yang hadir tidak menjadi seperti Qarun, yang ketika Allah perintahkan kepada dia untuk berbagi dengan hartanya, agar berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepadanya kepada manusia. Wa ahsin ilallahi kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kata Qarun? Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin 'indi. Qarun mengatakan aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena usaha dan upayaku, karena sekolahku. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama rumah yang dia miliki dan gudang-gudang harta yang dia punyai. Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi. Makanya sekarang orang kalau menemukan harta terpendam, apa kata mereka? Harta karun. Ini harta karun. Padahal nggak ada harta Qarun. Udah habis Qarun bersama hartanya. Apa yang menyebabkan Qarun seperti itu? Karena dia lupa menisbatkan nikmat kepada pencipta. Ingat, kita nggak punya apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu berbuat sekecil apapun. Kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa sholat karena Allah. Kita bisa duduk kajian saat ini juga karena Allah Azza wa Jalla. Maka pujilah dan pujalah Allah Jalla Jalaluh. Karena memang alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang sedang susah. Emak-emak ada yang susah hari ini? Adalah. Yang punya masalah? Ada insya Allah. Tapi salat subuh, apa yang dia katakan tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat duha, dia katakan juga alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti salat duhur, alhamdulillahi rabbil alamin. Salat asar, maghrib, isya. Karena sejatinya kita jamaah, kita ini berbolak-balik di dalam nikmat Allah Jalla Jalaluh. Tapi kita sering lupa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sedikit menyegarkan ingatan kepada Allah Azza wa Jalla.
membangunkan hati yang masih tertidur. Mengingatkan mereka yang terlena dalam mimpi dan angan-angan indah. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan bumi ini, Allah menjadikan dunia ini sebagai darul bala. Negeri bala. Kita harus ingat itu. Asal muasal manusia itu dari mana? Dari mana kita sebenarnya? Dari surga. Allah Jalla Jalaluh ketika menciptakan Nabi Adam, nyuruh Nabi Adam tinggal di surga. Silahkan engkau nikmatin itu semua yang ada di surga. Tanpa ada larangan. Kecuali apa larangannya? Mendekati satu pohon. Memang manusia ini punya sifat kepo. Kalau suami ibu ngomong sama ibu-ibu, sayang, semua lemari di rumah sini boleh dibuka, kecuali yang pojok itu ya, jangan dibuka. Di situ ada 100 lemari, dan hanya ada 1 lemari yang tidak boleh dibuka. Kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu? 99 lemari ditinggal. Dia cuma kepingin tahu itu apa. Kemudian dibuka benar. Padahal cuma ada tulisan, kamu buka kan? Itu tulisan. Itu manusia. Semua yang dilarang itu, biasanya dia akan sukai. Asal muasal manusia ada di surga Allah Azza wa Jalla karena satu kesalahan. Maka Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Dan apa pesan Allah ketika manusia turun ke muka bumi ini? Ana ingin semuanya membuka surat Toha. Nah, surat Toha ayat 121. Nah, mulai 120. Silakan siapa yang mau baca? Dibaca 120 sampai 126. Iya, silakan dibaca sama artinya. Fadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك وملك لا يبلى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Barakallahu fiik. Baik, artinya dibaca. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, surga dan kerajaan yang tidak akan binasa. Barakallahu fiik. Sebelum dilanjutkan, setan yang membisikkan kepada kita selalu bisikannya indah. Bagaimana dia mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld. Ada mau kau aku kasih tahu. Aku beritahu syajarah al-khuld. Kita sering mendengar cerita yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah apa? Buah khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan. Dan penamaan itu dari siapa? Dari setan. Ditipu Nabi Adam. Nabi Adam dibisikkan, engkau bakal mati, engkau bukan malaikat, engkau bukan penduduk surga, engkau bakal mati. Engkau mau nggak aku kasih tahu pohon yang kalau engkau makan, engkau akan kekal. Dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Padahal di surga Nabi Adam boleh menikmati segalanya. Tapi bagaimana bisikan setan masuk dan berhasil. Padahal manusia pertama yang digoda iblis itu siapa? Ya Nabi Adam. Sekarang Nabi Adam di mana? Meninggal dunia. Iblis mati? Enggak. Kemudian iblis menggoda kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh meninggal dunia. Iblis mati? Enggak. Melanjutkan menggoda kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud meninggal dunia. Iblis mati? Enggak. Terus digodain kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, dan kaumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam meninggal dunia dan iblis belum mati. Anak ingin semua dapat menggambarkan bagaimana pinternya dan pengalamannya iblis. Berapa ribu tahun dia punya pengalaman menggodain manusia. Apalagi godain orang kayak kita. Dan akhirnya, lanjutkan. Lalu keduanya memakannya, lalu apakah keduanya angkat mereka dan marilah keduanya mendudukinya di daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah kepada Tuhannya dan sesat. Lanjutkan. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Barakallahu fikum. Inilah kondisi manusia. Kita perlu sadar bahwasanya ada sifat kemanusiaan yang buruk. Sifat itu adamul qana', nggak puas. Ana dari tadi masuk ke perumahan Ar-Raya, melihat rumah besar-besar. Tapi ada tulisan dijual. Lewat lagi, dijual lagi. Kenapa dia bikin rumah kemudian dijual? Oh, mati mereka. Boleh jadi. Jadi ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan mati kecuali ada angan-angan dia yang belum terlaksana. Siapapun. Angan-angan itu melewatin ajal dia. Nabi Adam alaihissalam akhirnya makan buah itu. Padahal dia diperbolehkan makan dari semuanya. Tapi kenapa harus makan buah itu? Setan lagi yang membisikkan. Dan manusia tadi punya sifat ingin tahu. Kemudian dia juga punya sifat nggak puas.
Akhirnya Nabi Adam menyimpang dari jalan yang Allah tetapkan. Akan tetapi Allah terima taubat. Dan Allah berikan petunjuk. Baik. Apakah dengan diterima taubatnya Nabi Adam tidak dihukum? Dihukum. Artinya dosa dia selesai. Tapi ada konsekuensi dari dosa yang harus dia terima. Ibu-ibu pernah nggak sakit? Sakit. Pernah tidak gundah? Galau. Cemas. Capek. Lelah. Semua itu karena dosa-dosa itu. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerasa gitu. Aku kan udah istighfar, Ustaz. Aku udah tobat, Ustaz. Iya. Nabi Adam tobat dan tobatnya diterima, tapi tetap Allah hukum untuk turun ke muka bumi. Ada konsekuensi yang harus dilakukan. Ya udah diterima, tapi dosanya sudah dihapuskan sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa kata Allah kepada Nabi Adam, Hawa, dan kepada iblis tentunya? Lanjutkan. Ya Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepada petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Barakallahu fiik. Inilah kebahagiaan jemaah. Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Dan bumi ini tempat yang terlaknat. Tempat yang terkutuk. Tempat pengasingan, bukan tempat tinggal. Nabi Adam nggak tinggal di muka bumi ini, mati beliau. Nabi kita Muhammad alaihissalam juga meninggal dunia. Dan jemaah perlu tahu bahwa semua yang kita lihat ada air di kanan situ yang mengalir. Suatu hari air itu akan berhenti. Kayu. Kita lihat nih joglo yang terbuat dari kayu dan indah. Ketahuilah suatu saat dia akan rata sama tanah. Kita akan menjadi tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Dan semua yang di dunia itu terkutuk. Semuanya. Masa nggak ada yang nggak terkutuk? Ada ternyata. Nabi SAW mengecualikan illa zikrullah wa mawala. Kalau perbuatan yang tidak terkutuk adalah zikrullah. Dan zikrullah ini adalah makanan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang makan sesuatu kemudian dia gembira, makanan kebahagiaan itu adalah zikrullah. Itu tidak terkutuk. Wa mawala, dan semua ketaatan kepada Allah tidak terkutuk. Jadi kalau perbuatan, zikrullah dan ketaatan kepada Allah. Adapun manusia, ada dua yang tidak terlaknat. Alimun au muta'allim. Orang yang alim, yang mengerti ilmu agama. Yang kedua, orang yang terus belajar ilmu agama. Enggak semuanya harus jadi ustadz, enggak. Enggak semuanya harus jadi ulama, enggak. Tapi semuanya harus belajar. Supaya tidak terkutuk. Maka Allah berpesan, apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Tadi anak kesini dengan dua petunjuk. Petunjuk yang pertama, Google Map. Petunjuk yang kedua, ada pemandu di depan Anda. Yang mengatakan, Ustadz di belakang Anda. Ustadz ikutin mobil Anda. Iya. Anak ikutin mobil dan anak ikutin map. Kadang-kala mapnya ngomong ke kanan. Tapi pemandunya lurus. Anda ngomong, ikut mana ya? Anak pikir, oh boleh jadi pemandunya sudah pernah ke sini. Maka anak ikut. Ternyata pemandunya kesasar. Ikutlah kita kesasar. Anak kok muter lagi, subhanallah. Maka di sini
Kita nggak boleh salah mengambil petunjuk. Nggak boleh salah memilih pemandu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Pada zaman Nabi Musa, petunjuk yang Allah turunkan apa namanya? Taurat. Pada zaman Nabi Isa apa petunjuk namanya? Injil. Pada masa Nabi kita Muhammad alaihissalam dan sampai tutupnya dunia ini, petunjuk itu namanya Al-Quran Al-Azim. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia akan dapat dua. Tidak tersesat dan tidak celaka. Dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, barang siapa yang berpaling sekarang? Lanjutkan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan kita. Barakallahu fikum. Jelas sekarang. Kita kalau berpikir, apakah orang yang tinggal di area ini semuanya bahagia? Nah, jamaah. Siapa yang tinggal di area? Bapak Yusuf bahagia insya Allah. Iya, senyumnya menunjukkan kebahagiaan. Tapi Anda nggak tahu di balik pintu sana gitu kan. Iya. Mungkin orang berpikir bahagia semua. Belum tentu. Allah sudah kasih hukuman. Orang itu pasti nggak bahagia. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Yang berpaling dari Al-Quranul Azim. Jadi kalau ingin tahu kita bahagia apa enggak, lihat hubungan kita dengan peringatan Allah. Hubungan kita dengan Al-Quranul Azim. Apabila hubungan kita menjauh, kebahagiaan kita semakin jauh. Semakin kita mendekat, semakin kita akan terhindar dari kesengsaraan. Apapun masalahnya jemaah. Ketika seorang dekat dengan petunjuk, selesai, solusi itu ada. Badai itu pasti berlalu lalang. Badai itu datang dan pergi. Tapi bagaimana sikap kita tatkala badai itu datang? Orang yang berpaling dari petunjuk, Allah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia kehidupan yang sempit walaupun bergelimang harta. Sempit. Kemudian kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi orang keluar dari kuburnya itu sesuai dengan amalannya. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan keluar dari kuburannya nggak ngelihat apa-apa. Terus kata dia, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat. Apa kata? Kadzalika ahdatka ayatuna fanasitaha. Masalahnya di dirimu. Datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau lupakan, engkau abaikan. Berapa banyak manusia yang mengabaikan halal dan haram. Dia tidak lagi memikirkan itu. Karena dia pikir pokoknya aku ingin bahagia di dunia ini. Dengan segala cara aku akan tempuh kebahagiaan itu. Padahal di situ nggak ada kebahagiaan sebenarnya. Maka pada hari kiamat ada orang-orang yang Allah lupakan. Ahibati fillah. Sebagian orang berpikir kebahagiaan itu ada di harta. Mama, kalau pakai gelang bahagia nggak? Sekarang emak-emak bahagianya dengan tas umpamanya. Biasanya kalau kajian bawa tas, taruh di depannya. Di sini kajian ini rutin kan? Iya, mungkin ke depan. Yang datang kajian bawa kresek saja. Iya. Ana baru membaca buku. Masih mukaddimahnya saja. Buku ini ditulis oleh orang Inggris. Atau orang Amerika. Tapi udah diterjemahkan ke bahasa Arab. Judul buku itu Islamus Suq. Islam pasar. Islam pasar.
pasar. Dulu jilbab itu identitas muslimah. Dulu. Tapi sekarang jilbab itu sudah enggak lagi. Seorang muslimah sekarang menjadi pasar untuk jualan. Makanya seorang sekarang datang kajian dengan pakaian yang sudah kelihatan kelas sosialnya dia. Dari baju, dari jilbabnya, dari jilbab, jangan bicara tasnya. Dari jilbabnya, Allahu Akbar, ini 7,5 juta kayaknya. Tahu dari mana? Itu loh, ada tulisannya. Nah, jangan. Mungkin orang berpikir, dengan anak seperti anak bahagia. Enggak. Enggak, sama. Maka perlu kita bermuhasabah. Apakah bahagia kalau punya mobil mewah? Mama bahagia enggak? Gembira mungkin. Tapi Anda mau tanya, katanya ada hadiah. Anda mau tanya, apa perbedaan antara kebahagiaan dengan kegembiraan? Silahkan yang jawab. Ada hadiahnya? Iya, silahkan yang mau jawab kasih hadiah. Nah, silahkan. Kalau kesenangan itu pada saat itu saja. Iya, gembira itu sementara. Iya. Barakallah. Ketenangan jiwa yang akan terus berlangsung dimanapun dia berada. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, kayaknya udah selesai kajian kita. Nah, jamaah rahimakumullah, bicara harta itu hanya bikin senang. Jadi mak-mak kalau dikasih hadiah mobil sama suaminya, berapa lama senengnya? Sebulan? 2 bulan? Mungkin sehari. Tahu-tahu datang sohibnya, mobilnya lebih bagus. Langsung hilang kebahagiaan dia. Ya Allah, kata dia. Bang, lebih bagus mobil itu, bang. Nah, karena ternyata bukan di mobil itu kebahagiaan. Kebahagiaan tadi, tempatnya di hati. Tenang. Nabi SAW mengatakan, irba bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, jemaah. Satu, cukup ridha. Nggak perlu rumah. Kalau kebahagiaan itu adanya di harta, kesian orang miskin. Berarti dia sampai mati, dia nggak bahagia. Enggak. Kemudian ada yang berpikir kebahagiaan itu di kedudukan. Di jabatan dan kekuasaan. Dan kalau kita lihat orang yang menjabat itu akan mendapatkan pelayanan yang istimewa sekali. 24 jam dia dijaga. Kemudian kemanapun dia pergi ada karpet merah yang dihamparkan. Apa saja yang dia inginkan selalu ada. Dia baru ngomong, kayaknya lagi musim durian ya. 5 menit datang durian. Itu penguasa. Nggak perlu dia minta. Dia menyebutkan apa datang yang dia inginkan. Kemana-mana dia disambut. Tapi apakah benar orang-orang itu bahagia? Bapak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo. Kemudian dia menjadi gubernur. Kemudian beliau menjadi presiden. Apakah setelah menjadi presiden beliau bahagia? Belum tentu. Sekarang beliau turun nggak jadi presiden lagi. Dan ada satu azab
buat orang yang berburu kekuasaan ketika kekuasaannya selesai. Apa azab itu namanya? Post power syndrome. Itu ada. Jadi orang kalau sudah habis di atas kemudian turun, ada sesuatu yang kehilangan dia. Kalau dia berpikir di situ kebahagiaan, maka ketika pergi jabatan dan kedudukannya, maka akan hilang kebahagiaan dia. Enggak, bukan di situ kebahagiaan. Boleh jadi Pak Jokowi tetap bahagia. Presiden kita pertama siapa namanya? Soekarno. Kemana beliau? Mati. Diganti oleh Soeharto. Kemana Pak Harto? Mati. Diganti sama Habibie. Habibie sebelum mati ditinggal mati sama istrinya. Bagaimana perasaan dia? Kemudian dia mati juga. Digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Kemana dia? Digantikan oleh Ibu Megawati. Di mana Ibu Megawati sekarang? Sedang nunggu mati. Iya, coba. Sedang nunggu kematian. Setelah Megawati digantikan oleh SBY. SBY nunggu mati, ditinggal mati sama istri. Iya. Dan dia sedang nunggu mati. Kemudian digantikan oleh Bapak Jokowi. Dan Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jokowi sedang nunggu mati. Dan Pak Prabowo juga sedang nunggu mati. Gak ada. Bicara kekuasaan itu adalah faktor utama untuk mendukung kebahagiaan. Gak ada. Tapi orang-orang karena gak tahu di mana tempat kebahagiaan, dia berburu kebahagiaan itu. Dari sejak kita lihat kepala desa, itu bersaing ketat untuk menjadi kepala desa. Kemudian naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Harta dikeluarkan demi kekuasaan. Padahal setelah berkuasa dia juga nggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada di kekuasaan, pasti orang paling bahagia itu Fir'aun. Fir'aun nggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada di harta, pasti Korun orang paling bahagia. Kekayaan Korun itu nggak seperti kekayaan orang sekarang. Orang sekarang itu kekayaannya apa? Apa kekayaan orang sekarang jamaah? Cuma 0. Tambahan angka 0 aja. Kekayaan orang sekarang. Berapa uangnya? 1 triliun. Mana fulusnya? Nggak ada. Tapi Korun tanya, mana duitnya? Ada di gudang. Mau lihat? Buka gudang. Orang sekarang nggak ada duitnya. 0 aja, tambah 0 dia lihat di rekeningnya. Nggak ada sebenarnya. Makanya kalau memang kebahagiaan ada di harta, Korun orang paling bahagia. Tapi ternyata enggak. Kemudian apakah kebahagiaan itu di popularitas? Sekarang ini bicara popularitas. Dulu yang populer itu cuma bintang film. Penyanyi sama bintang film. Dulu film itu cuma ada di mana? Bioskop. Kalau sekarang semua orang tinggal pegang handphone. Dia langsung terkenal. Ada perasaan ingin terkenal. Kadang-kala anak di kebun ya Maya, atau di jalan lihat ada mak-mak berdua taruh kamera terus goyang-goyang. Mau ngapain dia? Sedang ngapain dia? Cari kebahagiaan dia. Nanti dia lihat berapa yang nonton. Oh, banyak yang nonton kata dia. Kemudian dia jadi bahagia? Enggak. Artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri. Di Jepang banyak orang terkenal bunuh diri. Dia tidak merasakan kebahagiaan di sana. Maka jangan sampai kita salah. Berapa banyak emak-emak sampai suaminya nggak bisa menikmati makanan. Mau makan, tunggu dulu. Ambil foto, tunggu dulu. Kata suaminya, ngapain? Dia mau laporan kepada seluruh penduduk jagat raya.
bahwa dia masak enak buat suami. Mungkin dia dengan melakukan itu, dia akan lihat komen teman-temannya. Masya Allah, enak banget ya. Mulai dia nggak bahagia dia. Yang ada seneng. Mungkin gembira. Sebentar. Tapi bahagia, entar lagi dia ribut, anak-anaknya nangis, suaminya mungkin ya keluar rumah, ada masalah. Selesai. Bukan di situ. Bukan di popularitas. Maka jangan berpikir kalau emak-emak sibuk membuat status. Baik, orang yang bahagia itu membuat status apa yang nonton status? Yang buat status bahagia. Yang nonton sakit hati. Boleh jadi. Maka berapa banyak wanita gara-gara baca status yang mengatakan, Fulan kayaknya nyindir ana. Siapa yang nyuruh kau baca status fulana? Nggak ada. Tapi orang kalau berbuat salah, kemudian dia membaca sesuatu yang berkenaan dengan dirinya, dia merasa dia sedang nyerang dirinya. Padahal enggak. Maka itu menjadi kabar gembira buat orang yang merasa tersakiti ketika membaca status. Apa yang harus dia lakukan? Memperbaiki diri. Nggak perlu dia WA fulana. Fulana, afwan, status itu buat aku. Nggak perlu. Baik, nggak ada. Antum kau tahu di Korea itu, aduh, tinggal dilihat sekarang di Mbah Google berapa kasus bunuh diri. Bukan bunuh diri biasa, tapi bunuh diri artis. Kemudian ada yang berpikir kebahagiaan itu terletak di gelar akademis. Karir. Jadi ada seorang wanita berpikir kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia menduduki kedudukan yang tinggi, dia akan bahagia. Ada seorang wanita di Arab Saudi, dia umur 40 tahun. Seorang wanita, rektor, belum nikah. Lalu setelah itu dia mengatakan, aku ingin berikan semua gelarku kepada siapa saja. Sekarang aku hanya minta satu. Ada yang manggil aku ibu. Di dalam diri wanita itu ada naluri keibuan yang nggak bisa dibohongi. Dia ingin ada yang manggil dia bunda, umma, mama. Ingat, di situ tidak ada kebahagiaan. Anak, apakah anak itu menjadi tempat kebahagiaan? Tidak. Kalau tadi ada orang yang ingin punya anak, dia berpikir kayaknya kalau aku punya anak, aku bahagia gitu. Kayak fulana, Masya Allah, anaknya banyak ya. Anaknya pada berbakti sama dia. Ada orang tua yang dibunuh sama anak. Ana baca berita. Mungkin 3 hari yang lalu zaman. Hati anak kayak diiris-iris. Ada seorang anak memperkosa ibunya sendiri. Ibunya lagi tidur. Ingat, bukan di situ letak kebahagiaan. Berapa banyak orang tua kalau lagi sakit hati sama anaknya ngomong apa? Nak, kepingin talebok nomeneng. Iya. Artinya ternyata anak ini bukan tempat kebahagiaan. Iya, anak itu perhiasan. Harta itu perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan. Yang namanya perhiasan itu ada waktunya kita bosan. Yang namanya perhiasan itu rata-rata nggak berumur panjang. Kita ingin perhiasan yang lain. Apakah emak-emak pernah puas dengan gelang yang dia pakai? Enggak. Ada model baru? Kepingin ganti dia. Makanya subhanallah jemaah. Nasihat ana buat emak-emak ingin bahagia, jangan sering-sering buka pasar online. Kecuali mau beli sesuatu. Aku butuh, aku mau beli sendok, ya udah. Cari sendok. Karena kalau buka itu tampilan pertamanya, oh lagi diskon, lagi gratis ongkir, semuanya dia buka.
Sudah masuk ke tujuannya. Subhanallah. Iya, anak ingat bagaimana ayah anak ngantar ibu anak ke pasar. Kadangkala anak yang nemenin ibu. Ayah nganter terus pulang. Ayah ngomong nanti ayah jemput, bapak jemput, kata dia, insya Allah 1 jam lagi. Oke ya. Akhirnya karena waktunya terbatas, ibu anak itu sudah bawa catatan. Dia beli ini, dia pulang. Sekarang pasarnya ada di tangan. Jadi emak-emak apa perlu pamit sama suami? Bang, mau ke pasar bang. Ada yang pamit sama suaminya kalau mau buka marketplace? Iya. Pernah pamit istrinya Pak Yusuf? Nggak ada sekarang, nggak ada pamit. Tahu-tahu, tok-tok. Apaan ini kata dia? Udah ke pasarnya nggak izin dia. Apa kira-kira perlu izin suami ibu-ibu? Kalau mau ke pasar online? Perlu nggak? Iya. Coba nanti kita tanyakan ke para ulama ya. Apakah harus izin ketika masuk pasar? Karena kalau sudah masuk pasar, pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza. Tolong baca doa masuk pasar. Tapi ingat, kebahagiaan itu tidak di sana. Anak-anak bisa menjadi faktor kebahagiaan. Ya, kalau anak-anak soleh-soleha. Bagaimana dengan Nabi Nuh yang anaknya durhaka? Apakah Nabi Nuh bahagia? Bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan di anak sebenarnya. Ketika seorang menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, selesai sudah. Maka hibati fillah, letak kebahagiaan itu di hati. Dan semua orang punya hati. Presiden punya hati, tukang sampah punya hati. Ajudan presiden punya hati. Dan boleh jadi ajudan presiden lebih bahagia daripada presiden. Seorang yang rumahnya besar punya pembantu. Boleh jadi pembantunya lebih bahagia daripada yang punya rumah. Karena bahagia itu adalah tumaknina fil qalbi. Jadi bahagia itu adalah kedamaian, ketentraman di dalam hati. Ada 3 kalau kita mau lihat tanda orang bahagia. Yang pertama, dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, dia bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, dia beristighfar ketika berbuat dosa. Kalau bicara syukur, yang pertama ini syukur. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa dihitung. Coba buka firman Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nahl ayat 18. An-Nahl ayat 18. An-Nahl ayat 18. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. In ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Kita lihat di sini Allah mengatakan, kalian nggak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Tapi kalau musibah bisa dihitung. Ibu-ibu coba musibah yang pernah menimpa dia.
Dia akan tahu, iya saya pernah ini Ustaz, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Mungkin dia akan hitung dengan jarinya. Tapi kalau ditanya, ibu dapat nikmat apa dari Allah Azza wa Jalla? Bicara nikmat jamaah, tolong fahami. Nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat yang paling rendah itu namanya harta. Nikmat yang paling rendah yang kita ngelihat orang-orang tiap pagi keluar dari rumahnya, berebut ke tempat kerja, mereka sedang mencari nikmat yang paling rendah. Namanya harta, tapi itu nikmat. Harus disyukuri. Nikmat yang kedua, baik, Ana mau tanya, yang bisa jawab kasih hadiah. Ada 4 tingkatan nikmat tadi. Ana udah sebutin yang pertama, harta, kedua, ketiga, yang paling tinggi yang keempat. Siapa yang mau jawab? Nah, silakan. Angkat tangan yang mau jawab ya. Angkat tangan yang mau jawab. Empat tingkatan nikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nikmat harta paling rendah. Iya. Yang kedua iman, Islam, sehat. Ada 4 tingkatan. Mulai paling rendah. Paling rendah itu harta tadi disebutin. Baik, yang nomor 2 sehat. Yang nomor 3 usia. Nah, yang nomor 4 iman. Tapi nggak apa-apa kasih hadiah. Iya. Yang pertama itu nikmat tadi harta yang paling rendah. Yang kedua sehat. Buktinya apa? Orang itu siap mengeluarkan hartanya. Subhanallah, di Jember itu ada satu orang sakit. Anak punya kawan, dia ngomong, anak punya kawan sakit Ustaz, di Jember Ustaz. Ada masalah di paru-parunya, berangkat ke Singapura. 2 pekan Ustaz, habis 10 miliar. Kita lihat bagaimana harta yang dia kumpulkan, dia keluarkan demi dapat nikmat sehat. Supaya kita tahu nikmat harta ini rendah sekali jam. Ternyata pulang dari Singapura tetap sakit. Ada cerita di Madinah, satu orang kaya jam. Dia punya gedung-gedung apartemen 8. Gedung apartemen ini yang disewakan, yang dijual 8 jam. Dia sakit, satu gedung dijual jam. Dia berobat ke Jerman. Gedung kedua dia jual, ketiga dia jual, keempat dia jual, kelima sampai ke-7 semuanya dia jual. Dia pulang sakit. Cuma kita jarang mensyukuri nikmat sehat ini. Makanya tadi dikatakan orang nggak bahagia karena kau berpikir harta. Ketika kau lihat enggak, harta itu nikmat paling rendah. Kenapa kau harus berebut harta? Dan emak-emak ini dengan hartanya menjadi sakit. Iya. Anak punya bibi rahimahullah, dia cerita dia buka tempat pembelian mobil sama ganti oli ya, atau ganti oli dia. Dia cerita suatu hari ada satu perempuan dengan mobil mewahnya ya, dengan riasannya, dengan gelang-gelangnya. Duduklah dia nunggu mobilnya diservis. Bibi anak tanya, ngatakan, ya Allah ibu ini seneng ibu ya hidupnya ya, kata dia. Masya Allah. Dia katakan, dulu ketika saya belum kaya, saya itu ngelihat orang makan donat yang enak-enak, yang mahal, kepingin saya. Ternyata setelah saya kaya, saya nggak boleh makan itu. Boleh. Tadi dengan harta yang dia miliki rusak nikmat sehat dia. Kenapa? Karena mama nggak kerja lagi sudah. Sekarang yang sehat mama nih kalau periksa ke dokter yang sehat apa?
Jarinya. Karena semuanya mencet aja. Mencet sini. Sampai mobil, Anda pernah ngomong sama sahib Anda. Ketika semua mobil dibukakan. Dulu kita mau nurunkan kacanya mobil itu. Baru turun jam. Terus mobil belum power steering jam. Jadi orang ketika naik mobil itu, ya Allah dia perlu tenaga. Kemudian dikasih kemudahan. Power steering. Terus power windows ya. Tapi dulu kacanya itu dipencet masih nunggu mencet lama baru turun. Sekarang enggak, pencet satu langsung turun sendiri. Pintunya enggak perlu buka sekarang. Buka pintu dipencet. Ana ngomong sama temennya, ini kayaknya mobil buat orang kena stroke. Kenapa? Karena dia enggak kerja Pak. Tidak ada energi yang dia keluarkan. Padahal makannya enak. Padahal makannya banyak. Jangan sampai nikmat harta ini membuat kita kehilangan nikmat sehat. Terakhir Ana ngomong sama istri Ana. Istri Ana di sini. Ana ngomong, sudah nggak usah pakai pembantu. Ana ngomong. Kenapa? Supaya gerak. Dan kata istrinya betul. Ketika nggak ada pembantu, dia lihat langkahnya sebelum zuhur sudah 10.000 langkah. Di rumah saja. Kenapa? Ya karena nyapu, ngepel, semuanya ini itu. Ketika ada pembantu, apa yang dilakukan? Ya itu bersihkan, ya yang itu kenapa? Yang itu, iya ya. Yang itu, kakinya nggak melangkah, ya mak. Maka tolong nikmat sehat, kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat itu. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka tolong syukuri ketika pagi hari bangun sehat. Kata Nabi ini yang kedua ya, nikmat yang nomor 2, sehat. Berarti itu lebih tinggi dari harta karena orang mengeluarkan harta demi dapat sehat. Nikmat yang ketiga itu adalah nikmat aman. Nikmat aman. Yang banyak orang miskin tidak bersyukur atas nikmat aman. Lebih aman rumah orang kaya apa rumah orang miskin? Oleh orang miskin. Rumahnya nggak dikunci, nggak ada yang masuk. Orang miskin motornya, kontaknya lupa kontaknya. Nggak ada yang naikin. Aman dia. Coba orang yang mobilnya bagus, masuk ke minimarket. Dia tahu parkirnya sebelah motor. Dia beli di minimarket sambil lihat mobilnya. Jangan sampai ke Allahu Akbar. Nikmat aman. Makanya sebagian orang mobilnya baret, hatinya ikut baret. Ana ingat satu sohib dulu cerita, ana punya abah azan di rumah. Ana kenapa azan? Semua dimarahin sama abah katanya. Kenapa? Oh ternyata mobil abah kesempet becak. Ketika orang merasa aman keserempet, aduh alhamdulillah lah yang baret kan mobil gak hati kita. Sudah bismillah. Dan ada seorang polisi Masya Allah jemaah. Dia ngomong, suatu hari Ustaz, ana pernah ditabrak Ustaz sama orang. Ditabrak sama orang, ana keluar pakai baju polisi. Orang itu ketakutan yang nabrak. Kata orang ini, nggak apa-apa. Qadarullah wa masya'afal. Ini sudah takdir Allah. Dan mau berbuat yang Allah kehendaki. Silahkan Bapak pulang, ya saya pulang. Selesai. Ketika orang punya keamanan di hatinya. Merasa aman dengan semuanya sudah. Apapun yang terjadi pasti itu takdir Allah SWT. Maka kita lihat orang ini akan mengeluarkan harta demi mendapatkan keamanan. Contoh. Orang-orang yang milih perumahan di area ini. Apa yang diinginkan? Aman. Nggak apa-apa lah. Mahal. Nggak apa-apa. Bulannya mahal. Iya. Yang penting aman. Dia cari tuh keamanan. Dia keluarkan itu harta. Dan Alhamdulillah Indonesia ini negeri yang aman. Mama bisa perhatikan nih. Kalau dapat kiriman video saudara-saudara kita di Gaza. Nggak ada keamanan buat mereka.
tentang 3 nikmat ini, Nabi SAW bersabda, "Man kana aminan fi sirbihi." Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Nggak harus milik tempat tinggalnya. Boleh jadi kontrakan. Mu'afan fi jasadi. Sehat badan. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu. Bukan besok. Karena besok belum tentu kita hidup. Yang penting hari ini. Maka jangan pernah terbebani dengan hari esok. Kalau besok aku hidup berarti rizkiku ada. Kalau anakku besok hidup berarti rizki dia ada. Kenapa? Karena rizki sama ajal ini jalannya bareng. Kapan ajalnya habis, maka rizkinya habis. Kapan rizkinya habis, ajalnya datang. Loh Ustaz, kita lihat ada orang kaya, punya uang 1 triliun Ustaz. Tapi mati, ya sudah rizki dia sudah habis. Itu 1 triliun bukan rizki dia. Maka tadi orang yang merasa aman di tempat tinggalnya. Sehat tubuhnya. Punya yang dia makan hari itu. Kata Nabi SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Baik, maka tolong syukuri nikmat itu. Dan nikmat yang paling puncak adalah nikmat iman. Karena 3 nikmat itu dunia saja. Tapi kalau plus keimanan, maka selesai. Sempurna nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, sehat. Orang kafir, kaya. Orang kafir, aman. Karena ada penjagaan. Tapi yang kurang dari mereka satu, iman. Maka dengan tidak adanya keimanan, maka selesai. Dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka tolong perbanyak syukur. Dan syukur itu dengan 3 hal. Ya. Tolong sebutkan 3 rukun syukur. Silakan, siapa yang mau nyebutin? 3 rukun syukur. Tiga rukun syukur. Mungkin yang di belakang Ibu. Nah, Oh iya. ini yang depan ini. Belum hidup. Yang pertama apa? Mengakui dengan hati. Oke. Mengakui dengan hati atas nikmat yang Allah berikan. Kalau itu nikmat dari Allah, bukan karena usahaku, bukan karena kepintaranku, itu nikmat dari Allah. Oke. Yang kedua. Memuji Allah dengan lisannya. Yang ketiga. Menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah untuk menggapai ridhonya. 3. Barakallahu fiik. Jadi rukun syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga. Jadi jangan cuma ngomong alhamdulillah, 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 tapi hati tidak merasa itu dari Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang merasa nikmat itu karena usahanya. Karena kepandaiannya. Karena aku. Maka tolong hindarin kata-kata aku. Karena kata-kata aku, Qarun dibenamkan di bumi. Dan karena kata-kata aku, Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Dan karena kata-kata aku, iblis ditenggelamkan di neraka. Maka selalu hati mengakui ini dari Allah. Ini dari Allah, bukan karena aku. Ketika cerita, Bapak gimana kok bisa sukses ini tuh? Oh iya, saya memang pekerja keras. Ini orang lupa sama nikmat yang Allah berikan. Ketika mengatakan saya, selesai. Dia nggak bersyukur.
Tapi ketika alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya bisa mendapatkan ini. Atas bimbingan Allah, atas taufik dari Allah, maka hindarin kata-kata aku. Itu hati mengakui, lisan memuji Allah Azza wa Jal. Perbanyak baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil nyapu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam setiap nikmat yang Allah berikan katakan alhamdulillah. Nabi SAW dalam kondisi susah pun mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Baik. Itu lisan. Raga kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Bagaimana Allah kasih nikmat handphone, kita gunakan handphone ini untuk ketaatan. Bagaimana Allah kasih nikmat mata, Allahu Akbar jamaah. Bicara nikmat mata ini, yang kalau semua harta yang dimiliki oleh kita ditimbang dengan nikmat mata, nggak cukup. Lebih banyak nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Di antara caranya yang pertama minta tolong sama Allah. Baca doa di akhir sholat. Sebelum salam atau sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu yang pertama. Minta tolong sama Allah. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa bersyukur. Yang kedua, lihatlah kepada yang di bawah kita. Sistem perumahan seperti ini itu membuat orang sulit bersyukur. Kenapa? Karena yang dilihat rumah-rumah besar semua. Baik, di perumahan ini rumah yang paling kecil bagian mana? Yang di luar komplek. Sedangkan penduduk yang ada di perumahan ini nggak pernah ngelihat rumah jelek. Yang dia lihat ketika keluar, Masya Allah, besar banget rumahnya. Nanti pulang kerja, Masya Allah. Terus sulit dia akan bersyukur. Maka perlu nih orang-orang yang punya kelebihan harta ya. Ana sering melihat orang kaya itu titip zakat. Sering ada titipan zakat. Ana terima Pak. Cuma Ana ngomong, tolong abang, sekali-kali berangkat ke rumahnya orang-orang miskin itu. Berangkat sendiri. Supaya lihat bagaimana rumah mereka. Bagaimana kampung mereka. Bagaimana dapur mereka. Dan Ana masih ingat. Pernah istri Ana itu berangkat ke rumah salah satu mahasiswa. Yang udah berkeluarga. Rumahnya nggak ada apa-apa. Bahkan dia tanya, engkau punya apa? Hari ini punya uang cuma 2.000. Cuma 2.000. Ketika orang pulang dari rumahnya orang seperti ini, maka insya Allah pulang bersyukur. Tapi ibu-ibu pulang dari rumahnya Bapak Yusuf, kira-kira tambah bersyukur? Kayaknya, ya Allah, bagus banget lampunya itu ya. Ngomong sama suaminya, bang kayaknya kita lampunya perlu ganti. Nah, makanya kita perlu ke rumahnya orang miskin. Datang, lihat. Ketika hati sudah mulai tergoda dengan dunia dan kurang syukurnya, silahkan berangkat ngomong sama suaminya. Antarkan aku ke tempat orang-orang terkena bencana. Lihat tuh, orang-orang yang kena gempa yang rumahnya ambruk jemaah. Bahkan ada yang rumahnya nggak ambruk jemaah. Rumahnya terbenam di dalam bumi. Ana pernah berangkat ke Palu itu. Satu kampung itu tanahnya ambles. Semuanya nggak ada, ambles. Di situ ada rumah yang jumlahnya ratusan. Ada mobil, ada kulkas, ada TV, ada manusia. Ambles. Maka untuk membantu kita bersyukur, berangkatlah ke tempat-tempat bencana, lihatlah kepada yang di bawah kita. Tadi kita itu kadang-kala sering bagi umpamanya Jumat berkah. Ya kadang-kala ibu nasi ini itu dibagikan di jalan. Ana kemarin ngomong di kampus ngomong sama mahasiswa. Kayaknya kalau antum bagikan di pinggir jalan nggak tepat.
Kenapa? Kadang-kala satu orang di pinggir jalan dapat 2, dapat 3, dapat 4. Padahal dia mungkin mampu. Tapi anak ngomong datang ke rumahnya warga yang nggak mampu antum. Janda-janda yang ditinggalkan sama suaminya, yang sakit-sakit, antum datang tiap Jumat sudah ditandain rumahnya fulana, rumahnya fulana, rumahnya fulana. Itu lebih tepat anak ngomong. Daripada antum bagikan di jalan. Itu membantu kita untuk bersyukur juga. Tadi kita ngeliat, ya Allah rumahnya orang ini. Akhirnya kita bukan cuma ngasih nasi. Jumat depan kita bawain kasur tuh orang. Karena kita tahu di rumahnya nggak ada kasur. Pekan depan lagi kita datang ke rumah itu, kita keramik tuh rumahnya orang itu. Karena masih tanah sebenarnya. Karena gentengnya bocor kadang-kala. Nah, kita yang hidup di perumahan seperti ini nggak tahu. Maka tolong emak-emak ini punya lah acara berangkat ke tempat-tempat bencana. Untuk apa? Untuk agar kita dapat kebahagiaan. Supaya kita bisa bersyukur. Tapi yang kedua, sabar terhadap musibah. Bicara sabar jamaah, ketahuilah tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena perbuatan kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah, tidak ada kebaikan yang menimpamu kecuali itu dari Allah. Makanya kalau orang dapat nikmat selalu mengatakan Allah yang ngasih aku. Alhamdulillah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau engkau terkena musibah itu karena dirimu sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah, karena ada orang-orang yang menyalahkan Allah. Mengatakan, ya Allah, saya ini kurang apa ya Allah? Saya sudah sedekah, saya sudah berangkat umroh, saya sudah berangkat haji. Kok saya dikasih penyakit kanker ya Allah? Ada orang yang seperti itu. Padahal orang semakin kuat imannya, semakin tinggi derajatnya, semakin besar cobaannya. Orang yang paling besar cobaannya itu para nabi jemaah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balanya itu para nabi. Bukan semakin tingkatannya tinggi dikasih harta semakin banyak. Kita lihat bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun. Nabi Musa gembala kambing 10 tahun. Gembala kambing 10 tahun. Fir'aun berada di istana sana menikmatin kerajaannya. Puluhan tahun dia di sana. Tidak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tanda cinta Allah itu kita dikasih harta. Kita kasih nikmat-nikmat tadi itu? Enggak. Tapi dikasih iman. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taghabun ayat 11. Coba dibaca. Surat At-Taghabun ayat 11. Nah, ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Alqamah, seorang tabi'in mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah seorang yang terkena musibah. Kemudian dia tahu itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia ridha dan menyerahkan kepada Allah SWT. Allah kasih petunjuk di hatinya. Jadi kalau bicara bala itu, bisa jadi bala itu di diri kita. Atau di anak kita. Ada orang tua yang balanya anaknya sakit. Anaknya tabrakan. Semoga Allah selamatkan. Ada yang di hartanya bangkrut. Ada yang di nama baik. Ibu-ibu ada nggak yang pernah difitnah berzina? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi.
alaihi salatu wasallam. Supaya kita tahu bagaimana Allah memberikan bala kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Istrinya itu difitnah berzina. Aisyah. Bagaimana berhari-hari sampai sebulan kira-kira fitnah itu tersebar. Dan Nabi nggak tahu apakah istrinya berzina atau tidak. Istri Nabi itu anaknya Abu Bakar. Ketika anaknya difitnah berzina, mau tidak mau orang tuanya ikut terkena musibah itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami juga merasakan musibah itu. Tapi itulah musibah. Apa yang perlu dilakukan? Bersabar. Kenapa kok harus bersabar, Ustaz? Ada 4 tingkatan orang menghadapi musibah. Tingkatan paling rendah ini nggak boleh. Tingkatan kedua itu wajib. Tingkatan yang paling rendah itu haram. Yang kedua itu wajib. Yang ketiga dianjurkan. Yang keempat menjadi sebuah kesempurnaan. Siapa yang mau nyebutin? 4 tingkatan orang menghadapi musibah. Tafadhol. Siapa yang mau jawab? Nah, nggak boleh nyontek jamaah ya. Tanya sama Mbah Google lagi. Mungkin ada di barisan belakang. Iya, silakan bagian belakang. Tiga. Yang pertama apa yang haram? Marah, bersabar, ridha, syukur. Barakallahu fiik. Ahsantu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa arti sabar? Kita tahu tuh ada tingkatan yang haram, namanya jaza. Jaza itu marah, nggak nerima. Tingkatan yang wajib itu namanya sabar. Tingkatan yang dianjurkan itu namanya ridha. Tingkatan yang menjadi kesempurnaan itu namanya syukur. Gimana orang bisa bersyukur atas musibah? Baik, apa makna sabar? Nah, nggak boleh nyontek jamaah. Sekarang itu orang tinggal cari. Itu yang di belakang mungkin bertanya di depan. Apa makna sabar? Oh ya. Nah, silahkan. Artinya sabar, menerima itu ridho sudah. Kalau menerima dengan ikhlas itu sudah ridho, sabar. Apa sabar? Itu sudah di atasnya sabar. Menerima itu namanya ridho. Sabar, jemaah. Sabar. Tidak lain. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mencoba mendeteksi saya. Siap. Gimana? Nah, betul. Berarti apa sabar itu? Siap, betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, barakallahu. Iya, itu makna sabar, betul. Kasih hadiahnya. Baik,
Iya, artinya orang sabar itu tadi. Sabar, sabar, sabar. Ya sabar itu nahan. Iya. Belum ridho ya. Sabar itu menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan akal sehat. Baik itu dengan lisan atau dengan perbuatan. Jadi sabar itu nahan memang. Nahan ya Allah. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan itu. Jadi sabar itu bukan ridho. Ridho itu sudah naik jemaah. Jadi orang sabar ini bagaimana ketika dia mendengar musibah. Buat ibu-ibu musibah terbesar itu apa? Suaminya mati apa suaminya kawin lagi? Ibu-ibu. Suaminya mati apa suaminya kawin lagi? Nah, iya ibu-ibu lebih besar kalau dengar, Mbak, suami ini kawin meneng. Atau suami ini mati. Kalau dikasih dua pilihan. Suaminya mati atau suaminya hidup tapi kawin lagi. Ibu-ibu milih mana? Nah mati aja Ustaz, biasa. Nah disinilah yang namanya sabar. Sabar itu betul marah. Artinya kita itu, ya Allah kok bisa. Tapi dia nahan diri. Yang pertama tadi yang haram hukumnya, dia tidak sabar. Dia melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah. Dia memaki, dia melaknat. Kalau dulu orang Arab itu, ketika dapat musibah, dia merobek-robek bajunya. Kemudian dia menampar-nampar pipinya. Kemudian dia mungkin mencakar-cakar wajahnya. Itu terjadi. Ketika seorang melakukan itu, dia melakukan yang haram. Tapi ketika dia nahan diri, dia mau melakukan itu. Dia mau melakukan itu. Tapi dia tahan diri. Enggak. Aku melakukan itu enggak ada gunanya. Kata dia. Aku mengatakan enggak ada gunanya. Apalagi mengatakan, ya Allah kenapa engkau mengujiku dengan ini ya Allah. Ini sebagai bentuk marah sama Allah. Ingat jamaah, Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada pasangan hidup kita. Ketika Allah memberikan musibah, yakin musibah itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada ceritanya, aku nggak mampu. Kalau nggak mampu, Allah nggak kasih musibah ini. Selesai, yakin. Aku nggak mampu dengan musibah ini. Loh, kalau nggak mampu nggak akan menimpamu. Akan menimpa Fulan. Fulan mampu. Makanya kadang-kala ada orang mengatakan, Ustaz, ketika ana belum hijrah, ana musibahnya biasa-biasa aja, Ustaz. Tapi ketika hijrah, kok apa ya, badai terus. Ana sampaikan, kalau badai ini datang ketika antum belum hijrah, antum nggak mampu. Allah nggak kasih di sana. Ketika antum sudah hijrah, Allah berikan kepada antum karena antum sudah mampu. Yakin. Maka di sini perlu sabar. Tingkatan yang ketiga itu tadi ridho. Kalau ridho sudah tenang. Orang sabar ini nahan jemaah. Masih nahan, dia masih beban dia. Wajahnya masih mungkin apa ya? Terlihat cemberut. Tapi orang ridho itu sudah. Ya sudah qadarullah wa masya'afa'al. Dia sudah terlihat di wajahnya itu menerima. Kita lihat orang menerima sama orang sabar itu beda. Kemudian puncaknya itu bersyukur. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Kok kena musibah kok ngomong alhamdulillah tadi? Iya, alhamdulillah kakiku satu yang diamputasi. Allah bisa amputasi dua kaki. Allah cuma amputasi satu. Jadi setiap kena musibah lihatlah bahwa Allah bisa memberikan musibah lebih besar dari itu. Orang kehilangan motor, alhamdulillah, cuma motor yang hilang. Allah bisa bikin kau kehilangan kedua matamu. Betul. Maka tolong bicara sabar ini, kalau ingin bahagia tadi, minimal sabar. Tapi kalau sudah bisa ridho, engkau akan tenang hidup. Dan ketika engkau bisa bersyukur kepada Allah, Masya Allah.
Maka menjadi hamba Allah yang dipilih ya. Terakhir tadi beristighfar. Ketika mendapatkan berbuat dosa. Bicara istighfar ini ternyata kita nggak pernah berhenti berbuat dosa. Makanya habis sholat kita baca apa? Astagfirullah. Orang habis sholat malam, habis tahajud, sunnahnya apa? Istighfar. Loh kok bisa Ustaz? Aku kan tidak habis berbuat dosa Ustaz. Aku habis sholat malam Ustaz. Aku habis melakukan ibadah yang paling indah. Nggak ada orang yang tahu. Istighfar. Kenapa? Karena kita tidak pernah luput dari dosa. Dan istighfar ini juga akan mengangkat bala yang menimpa kita. Selain kita akan bahagia dengan kita memperbanyak istighfar, maka semoga kita semua bisa menjalani hidup ini dengan 3 hal tadi. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Sebagai penutup, dalam kehidupan rumah tangga, wanita itu lebih mudah bersabar apa lebih mudah bersyukur? Mama. Ternyata perempuan itu lebih mudah bersabar. Sulit bersyukur. Sulit bersyukur. Nabi SAW ketika mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kata Nabi SAW, penyebabnya itu yuksirna la'an. Perempuan itu banyak melaknat, omongannya nggak enak. Iya, bapak-bapak aman di situ. Kadang-kala perempuan kalau sakit hati ngomongnya pedes. Bukan cuma sama suaminya, sama anaknya. Iya. Sampai anak itu, ya Allah, ibuku kok kayak gitu loh ya. Dia pikir anaknya, ada mama yang mengatakan, ya Allah Ustaz, berat Ustaz menghadapi anak-anak itu. Padahal anaknya ngomong, ya Allah anak kalau bisa ganti emak, kata dia. Kadang-kadang merasa berat dengan anaknya berat dengan ibunya. Karena memang Allah menjadikan sebagian kita itu ujian untuk sebagian lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu fitnah untuk sebagian lain. Pembantu diuji sama bosnya. Bos diuji sama pembantu. Suami diuji sama istri. Istri diuji sama suami. Anak diuji sama bapaknya. Bapak diuji sama anaknya. Menantu diuji sama mertuanya. Mertua diuji sama menantunya. Itu kehidupan. Kita bisa sabar enggak? Maka dari wanita banyak melaknat. Jadi kalau ngomong kadang-kadang perempuan itu pedes nyakitin hati. Itu kata Nabi SAW. Yang kedua, wa yakfurnal ihsan. Kufur dengan kebaikan suami. Kufur sama suami. Subhanallah. Tingkat kufurnya seorang wanita tadi. Makanya kenapa banyak wanita nggak bahagia nantinya. Di neraka tempatnya. Karena dia kurang bersyukur. Kalau engkau berbuat baik, kata Nabi SAW. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun. Kemudian engkau melakukan kesalahan sama dia, maka perempuan ini akan melupakan semua kebaikan suaminya. Dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Yang terakhir yang dia lakukan apa? Kepingin berpisah sama suaminya. Makanya perempuan itu nggak dikasih hak menceraikan. Kira-kira kalau hak menceraikan ada di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu masih punya suami? Nggak ada suaminya. Setiap sakit hati, sudah bang, sana pulang ke rumah orang tua. Masya Allah. Cuma dia karena nggak bisa. Maka tolong berusaha untuk dapat melihat kepada kebaikan. Caranya memperbanyak sedekah. Jadi merubah karakter buruk itu, perempuan banyak bersedekah dengan hartanya. Bukan dengan harta suami. Pulang dari sini, gelangnya dilepas. Anak sedekah. Tasnya dilepas. Betul. Nabi SAW pada waktu itu bawa Bilal. Bilal itu bawa surban. Langsung keliling. Perempuan itu ketika disuruh tasaddaqna, kalian sedekah. Kebanyakan kalian di neraka.
itu perempuan melepas antingnya, dilemparkan ke surbannya Bilal. Melepas gelangnya, dilemparkan. Dari mereka inginnya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong hal ini jangan dianggap remeh. Karena harapan anak, emak-emak bisa masuk surga sama suaminya. Jangan sampai suaminya nanti nggak kepingin ketemu mak-mak. Enggak loh Ustaz, anak capek sama fulana Ustaz. Jangan sampai jamaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat anak sampaikan. Mungkin kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, masyaallah. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari begini yang luar biasa. Ustaz, kalau tadi ada 4 hadiah untuk menjawab. Sekarang sudah habis hadiahnya, jadi cuma bertanya aja ya Ibu ya, tentu aja ya Bapak ya. Ada berapa pertanyaan? 3 dulu mungkin. 3 ya? Iya. Tapi satu-satu aja. Mungkin Ibu ada yang bertanya? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah dengan harta istri. Nah, iya, agama Islam ini agama yang menghormati kepemilikan. Hak milik itu sangat dihormati dalam Islam. Hartanya istri dalam agama kita. Boleh jadi istri punya harta yang pertama ketika dia menikah, mas kawin. Itu milik siapa? Milik istri. Kemudian boleh jadi istri ini anaknya orang kaya, dapat warisan. Itu milik dia. Atau istri punya usaha. Dia punya sumber penghasilan buat diri dia. Atau suami memberikan hadiah kepada istri. Itu menjadi milik istri. Adapun harta suami ya miliknya suami. Umpamanya bicara harta suami ya, suami bekerja, dia sudah memberikan nafkah kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan dirinya. Mungkin tadi suami memberikan kepada istri, ini buat engkau secara pribadi. Harta suami yang lainnya milik suami, bukan milik istri. Umpamanya suami mau sodakoh kepada orang tuanya, atau mau memberikan nafkah kepada orang tuanya. Suami mau membangun masjid, apakah suami harus izin sama istrinya? Enggak, itu uangnya suami. Suami mau bersodakoh kepada keponakannya. Itu milik siapa? Milik suami, enggak perlu izin sama istri. Milik istri, pendapat yang benar juga enggak harus izin suami. Makanya ketika wanita-wanita sodakoh di saat Nabi SAW menyuruh mereka sodakoh, itu wanita enggak izin sama suaminya. Dia lepas gelangnya, dia lemparkan ke surbannya Bilal. Karena itu milik dia. Tapi ada yang milik suami. Milik suami itu yang hak pakai. Umpamanya ibu dikasih motor sama suaminya. Tapi BPKB ditahan sama dia. Berarti motornya punya siapa? Punya suami. Tapi kalau ini STNK, ini BPKB, ini hadiah buat engkau. Berarti milik istri. Istri mau apakan terserah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi harta istri itu ya miliknya istri. Nafkah itu boleh jadi bukan milik istri. Karena nafkah itu untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan anak, ya, gaji pembantu umpamanya, atau listrik. Jadi kalau dikasih suami umpamanya ini uang 10 juta. Kemudian bolehkah istri sedekah dengan 9 juta? Enggak, dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau suami mengatakan kalau ada sisanya buat engkau, berarti milik istri ketika itu. Barakallahu fiik. Nah. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan suami mungkin belum hijrah atau jarang ikut kajian karena kesibukan dari kantor. Bagaimana caranya kita memberitahu ilmu yang kita dapat oleh suami supaya tidak menimbulkan suami? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik.
Iya, kita lihat jamaah, kalau bicara suami istri ini, ada wanita-wanita yang kayak istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang seperti istrinya Nabi Lut. Suaminya Nabi, istrinya wanita yang tidak soleha, bahkan kafir. Tapi ada yang seperti istrinya Fir'aun. Fir'aun itu mengaku Tuhan, tapi istrinya Asia orang yang beriman. Bagaimana sikap istri menghadapi suaminya yang mungkin tadi imannya kurang? Boleh jadi suaminya bolong-bolong sholatnya. Boleh jadi suaminya masih nggak memperhatikan halal haram dalam pekerjaannya. Apa sikap istri? Yang pertama adalah memperbaiki diri istri. Dia perlu fokus memperbaiki antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang mau ngasih tahu orang lain itu, hendaklah dia bersih dulu. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya. Yang kedua, dia memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Jadi ingat jamaah, kewajiban seorang istri berbakti sama suaminya, taat sama suaminya, itu bukan kalau suaminya soleh. Suaminya tetap dia wajib, walaupun suaminya mungkin bukan lelaki yang soleh ya, dia tetap wajib menghormati suaminya. Maka nasihat anak kepada yang ingin merubah suaminya, tolong engkau memberikan servis yang lebih kepada suamimu. Sehingga suami itu akan kebingungan, kenapa istriku kok berubah gitu. Bukan hanya penampilannya yang berubah, bukan hanya pakaiannya yang berubah, tapi pelayanan dia kepada suami berubah. Karena ada wanita-wanita yang nggak mau melayani suami. Ya Allah Ustaz, suami anak ini nggak soleh Ustaz. Buat apa melayani dia? Loh, dia nggak soleh antara dia sama Allah. Tapi engkau sebagai seorang istri wajib taat kepada suami. Wajib menghargai suami. Ketika suami datang tidak ada lagi pertanyaan dari mana. Ibu-ibu ketika suaminya datang jangan pernah tanya dari mana. Tapi pertanyaannya apa? Mau apa? Itu yang ditanyakan. Karena ketika dia mau pulang sudah alhamdulillah mau pulang dia. Gimana kalau dia nggak mau pulang jemaah? Ketika pulang bagaimana dia menghormatin suaminya, tanya mau yang panas, yang mau yang dingin. Kalau bisa ada menu di rumah, fadhol bang, mau yang mana? Sekarang tinggal pesan online semua datang. Iya, artinya istri benar-benar memberikan pelayanan kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama suami. Waktu yang suami sedang berbahagia, sedang gembira, sampaikan ada sesuatu yang ingin aku sampaikan umpamanya. Mungkin nggak bisa sekaligus. Kalau suami punya 10 kesalahan, mulai dengan yang paling penting dari kesalahan. Karena biasanya orang itu berbuat salah disebabkan lemahnya iman. Ajak suami untuk menguatkan keimanan. Ketika suami sibuk mencari nafkah, sekali-kali ajak ziarah kubur. Ayolah bang, ziarah kubur bang. Biar kita ingat sama akhirat. Kuburnya siapapun. Nggak harus kuburan kerabat kita. Ada kuburan dekat, yuk berangkat. Kita lihat ini loh, orang paling kaya sak Malang. Mati. Tunjukkan. Itu loh, orang paling berkuasa. Mati bang. Mau dibawa di kemana harta kita? Kemudian setelah itu, yang kedua masalah sholatnya umpamanya. Ketika suami belum tepat waktu sholatnya, ya diingatkan. Bagaimana bang kalau ingin berkah katanya hartanya, abang perlu sholat tepat waktu. Satu-satu, jangan semua dikasih tahu dia. Semoga dengan cara itu suami mendapatkan hidayah sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tinggal satu pertanyaan lagi, mungkin ibu yang ada di luar ada satu kesempatan, ada yang mau bertanya. Afwan, bisa diulangi bagaimana? Atau apa yang ujian itu karena dosa kita.
Karena dosa kita. Siap. Nah, yang pertama jamaah, kita tidak pernah terluput dari dosa. Kalau bicara bagaimana kita membedakan itu ujian. Jadi ujian yang turun itu ada dua tujuannya buat orang beriman. Yang pertama menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Kalau buat orang-orang soleh, ujiannya untuk mengangkat derajat. Seperti ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau buat orang-orang seperti kita, maka kita yakin ini karena dosa kita. Karena kita memang suka berbuat dosa. Sampai Abu Bakar saja, itu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Abu Bakar. Ketika turun firman Allah, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Ketika turun ayat ini Abu Bakar tanya, ini Abu Bakar imannya paling sempurna ya, di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa dibalas sama Allah, ya kita akan binasa, kata Abu Bakar. Lalu Abu Bakar diam. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, awala tansab. Abu Bakar, engkau nggak pernah merasa capek? Iya Rasulullah. Engkau nggak pernah sakit? Iya Rasulullah. Engkau nggak pernah merasa gundah gulana? Iya Rasulullah. Itu semua adalah penghapusan dosa. Jadi kalau orang itu orang soleh, kita ini kalau melihat ada orang soleh kena musibah, maka kita berbaik sangka. Semoga itu untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau yang kena musibah kita, maka jangan mengatakan, oh kayaknya ini untuk mengangkat derajatku. Jangan GR kita. Karena kita banyak dosa. Kemudian yang namanya musibah itu bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat dan bisa menjadi azab. Bagaimana menjadi azab? Sikap kita menerimanya. Kalau kita sabar, dapat penghapusan dosa dan dapat pengangkatan derajat. Tapi kalau kita jaza tadi marah, di tingkatan yang paling rendah yang haram itu, maka musibah itu jadi azab buat kita. Yang awalnya dia datang untuk menghapuskan dosa, tapi gara-gara kita marah, bukan dosa kita terhapus, malah tambah banyak dosa kita, disebabkan kita tidak bersabar menerima musibah tersebut. Itu mungkin di antara parameternya. Semoga kita bisa selalu berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada diri kita. Gitu caranya. Jadi kalau kena musibah, kita berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka kepada siapa? Kepada diri kita. Kalau kita melihat orang lain yang kena musibah, maka kita berbaik sangka sama orang itu. Kalau memang orang itu orang soleh. Jangan kita katakan, oh kayaknya fulana ini banyak dosanya kayaknya. Dari mana kau tahu itu kena musibah? Oh belum tentu. Boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya cukup dari sini. Siap. Nah. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ini mungkin biar nggak apa ya sebenarnya kalau misalnya dan dalam hati gitu ya. Kalau dari Ustaz mengatakan kita harus lebih bersyukur. Jadi apapun kondisi kita harus bersyukur. Tapi kalau kita masuk di rumahnya baru bersyukur ini, kita sama kalau ini perlu sama selalu mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu boleh nggak sih? Banyak sekali yang terus gitu ya. Iya. Makanya kalau dari sini pulang ke tempatnya orang miskin aja nanti. Nah, iya jamaah tadi kita kalau melihat ke atas, kita tuh nggak akan pernah bersyukur. Makanya kalau kita ngelihat rumah ini, ya kita ngelihat ya Allah kapan aku punya seperti ini, itu sudah lupa dengan syukur sebenarnya. Karena yang dia milikin dia anggap bukan apa-apa. Nabi SAW menekankan mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalian fokus melihat kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru. Dan larangan dari Nabi SAW. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Jangan ngelihat. Ngelihat aja jangan.
Kenapa kata Nabi SAW? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan lebih pantas buat kalian. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita boleh ya ketika melihat orang itu mendapatkan nikmat, kita memohon kepada Allah. Kan nggak boleh hasud. Melihat orang meminta di rumahnya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi yang punya rumah ini. Jadi doakan yang pertama. Kalau melihat orang dapat nikmat, doakan semoga diberkahi. Sebelum minta gitu ya. Barakallahu lak ya. Semoga diberkahi yang rumah ini, pemilik rumahnya. Dan semoga Allah berikan aku karunia dari sisinya. Jadi seperti itu. Gitu kira-kira. Barakallahu lak. Alhamdulillah. Ibu-ibu sahabat surga. Ternyata untuk mengetahui sesuatu yang tidak itu dasarnya ilmu ya Bu ya. Makanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua umat. Saya tidak ingin hadis ini. Kalau ini kami jadi sesuatu tanpa ada jasa ilmu, artinya kita harus seperti apa yang dikatakan banyak hal oleh Ustaz Syafiq Rizal Bismillah. Masya Allah, Ustaz banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak hanya menulis, namun menikmati dan selamat. Tahun 2025 semakin baik dan semakin bermakna di kita, di keluarga dan di lingkungan kita. Tetap semangat mencari ilmu yang mulia. Ustaz, sebelum Ustaz memberikan doa untuk kita semua, ada satu pertanyaan. Boleh tidak nanti terakhir foto? Tidak boleh. Anak dimarahin sama istri anak foto sama mama. Enggak, cukup anak foto sama istri anak kayak. Ibu-ibu, jadi sudah dijawab sama Ustaz. Jadi tidak ada sesi foto ya. Tadi sesi pertanyaan sudah dipenuhi sama Ustaz. Jadi ibu-ibu juga harus legowo. Foto bersama Pak Ustaz ya, seperti biasanya ya. Nanti foto sama suaminya sendiri. Kami mohon besar untuk acara ini. Siap. Barakallahu fiik jamaah. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Dan harapannya doa ini dihafal oleh semua nantinya. Supaya kita tahu apa yang kita pinta. Banyak di antara kita itu nggak tahu sebenarnya apa yang seharusnya dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW berdoa mengatakan, Allah maksim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar dibagikan rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dengan rasa takut itu engkau halangi kami dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu ya Allah. Yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan bagikan buat kami rasa yakin atau keyakinan kepadamu ya Allah. Yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan ya Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Dan jadikan kami ya Allah bisa menikmatin pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan semua itu pewaris kami ya Allah. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Dan jadikan balas dendam kami kepada orang-orang yang menzalimi kami, ya Allah. Dan bantulah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu, ya Allah, ambisi kami yang terbesar dan puncak dari ilmu yang kami pelajari. Wala tusallit alaina man la yarhamuna.
Dan jangan jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami sebagai penguasa atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.